ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat belajar kembali pada materi kelanjutan yang kemarin tentang iman kepada hari kiamat dan macam-macam hari kiamat. Mari kita lanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu fungsi iman kepada hari kiamat. Sebelum kita membahas fungsi iman kepada hari kiamat, kita akan flashback, kita akan review materi sebelumnya tentang pengertian iman kepada hari kiamat atau macam-macam kiamat. Jadi, iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta, baik yang ada di bumi maupun di seluruh tempat. Nah, kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Itu sekilas. Baiklah, kita akan membahas tentang fungsi iman kepada hari kiamat. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau seseorang sudah mempercayai atau mengimani tentang hari kiamat, tentu akan meningkatkan keimanan atau keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kiamat itu pasti terjadi dan akan benar-benar terjadi. Serta meningkatkan ketakwaan. Takwa itu menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti takwa. Jadi, fungsi iman kepada hari kiamat itu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan baik apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita lakukan karena kita mengimani bahwasanya akan terjadi hari kiamat atau hari pembalasan, yang mana amal-amal kita akan dibalas, yang baik akan dibalas Allah dengan sesuatu yang baik, dan yang buruk akan Allah balas dengan sesuatu yang buruk pula. Jadi fungsi iman kepada hari kiamat itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Tentu kalau kita beriman kepada hari akhir, kita tahu hari itu pasti akan terjadi, maka kita tingkatkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang dapat menghasilkan pahala, dan meninggalkan sedikit demi sedikit perbuatan yang sia-sia atau yang tidak bermanfaat atau yang tidak berpahala. Yang ketiga, dapat menghindari perbuatan dosa. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya kiamat itu benar-benar ada, pasti kita akan berpikir, setiap amal baik dibalas baik dan setiap amal buruk dibalas buruk. Tentu kita akan, seandainya kalau saya berbuat buruk hari ini, mungkin Allah akan balas di hari kiamat nanti. Itu satu, menimbulkan ketakutan untuk melakukan dosa, karena kita yakin akan segala sesuatu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan sekecil-kecil perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji zarah atau biji sawi. Begitupun amal yang buruk, Allah akan balas walaupun sedikit sekali amal buruk yang kita lakukan, itu akan Allah balas atau Allah kasih ganjaran. Itu fungsi iman kepada hari kiamat. Yang ketiga, dapat menghindari perbuatan dosa. Yang keempat, memotivasi untuk selalu berbuat baik. Tentu
kalau kita menghindari dari perbuatan dosa, selain dapat menghindari dari perbuatan dosa, kita akan termotivasi untuk berbuat baik. Contoh seperti ini, seandainya kalau saya sedekah, atau saya berbuat baik, atau saya menolong orang, tentulah Allah akan balas di akhirat. Ada harapan bahwasanya amalan kita yang baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah. Jangan niat karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang. Nah, itu. Jadi perlu juga untuk meluruskan niat. Jadi motivasi untuk selalu berbuat baik. Oh, kalau aku berbuat baik, mungkin balasannya bisa aja. Nah, seandainya ada, ini contoh, misal ada duri atau paku di jalanan, kita sedang lewat, terlihat ini duri. Kita tahu duri atau paku ini dapat mencelakakan oleh orang lain, jadi kita ambil, kita buang, itu pahalanya besar. Termotivasi di setiap kesempatan, di setiap saat untuk berbuat baik, karena kita meyakini adanya balasan yang baik pula. Jadi yang keempat itu memotivasi untuk selalu berbuat baik. Nah, itu keempat fungsi iman kepada hari kiamat. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Yang keempat, memotivasi untuk selalu berbuat baik. Itulah fungsi iman terhadap hari kiamat. Baiklah, ini selesai. Kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.